Sivitas Akademika tercinta, Universitas Muhammadiyah Medan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul bersama di masjid ini guna melaksanakan sebuah kegiatan yang sangat baik sekali, yakni pelatihan dan keterampilan khutbah Jumat berbasis multimedia, khususnya bagi mahasiswa baru yang juga nantinya menjadi bagian integral dari rekan-rekan yang ada di masyarakat, yang nanti juga akan terjun langsung dakwah di hadapan masyarakat muslim di berbagai daerah, khususnya di Provinsi Lampung atau nanti di kediaman kampung halaman rekan-rekan mahasiswa, seperti itu. Pelatihan ini bertujuan untuk membekali rekan-rekan sekalian terkait dengan khutbah Jumat berbasis multimedia. Namun pada kesempatan siang hari ini kita akan memfokuskan pada submateri, yakni syarat dan rukun khutbah Jumat. Dan nantinya akan kita iringi dengan penjelasan bagaimana khutbah Jumat berbasis multimedia itu sesuai dengan syarat rukun khutbah Jumat yang telah ditetapkan atau dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Seperti itu. Di tangan kalian sudah tersedia fotokopi materi ini, jadi nanti bisa dilihat materi yang ada di setiap fotokopi. Nantinya bisa untuk dipahami setiap penjelasan demi penjelasan, dan nanti endingnya kita akan melakukan tanya jawab. Jadi pada hari ini kita akan memfokuskan pada syarat dan rukun khutbah Jumat yang nantinya akan dikaitkan dengan basis multimedia. Perlu kita pahami secara bersama bahwa khutbah Jumat itu merupakan salah satu bentuk dakwah yang memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam. Seperti itu. Jadi melalui kegiatan ini, transmisi berbagai pengetahuan yang diintegrasikan dengan ajaran Islam telah banyak dilakukan. Seperti itu. Khutbah Jumat adalah pidato keagamaan, ya, yang menjadi salah satu syarat sahnya pelaksanaan sholat Jumat. Seperti itu. Khutbah Jumat lazim dilakukan 2 kali sebelum khutbah Jumat. Khutbah ini ya berisi puji-pujian. Jadi khutbah Jumat tidak boleh ada saling caci maki di antara kita, saling mengejek, bahkan merendahkan umat Islam lainnya. Nah, di dalam khutbah Jumat itu harus ada sholawat Nabi, nasihat takwa, pembacaan ayat Al-Quran, dan diakhiri dengan doa untuk kaum muslimin. Biasanya di akhir khutbah itu para khatib berdoa, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, dan seterusnya. Sampai sini paham ya terkait dengan definisi khutbah Jumat, yakni bentuk dakwah yang memiliki peran penting dalam kehidupan umat Islam. Dan khutbah Jumat itu salah satu syarat sahnya pelaksanaan sholat Jumat. Jadi kalau hanya sholat Jumat semata, tidak didahului dengan khutbah, maka bukan namanya ibadah Jumat atau sholat Jumat. Nah, selanjutnya ada dalil-dalil kewajiban ibadah Jumat yang harus kita pahami secara seksama. Sebelum kita memasuki penjelasan dalil-dalil tersebut, terdapat 7 syarat wajib sholat Jumat. Ya, pertama Islam, tentunya umat Islam, nggak boleh umat lain. Yang kedua akil balik. Ketiga adalah berakal. Keempat adalah merdeka. Kemudian laki-laki.
kemudian ada tempatnya, ya kan? Kemudian disepakati tempatnya, yang terakhir tertib, gitu. Selanjutnya ada kewajiban melaksanakan ibadah Jumat, itu tertuang dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila seruan untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah, ya kan? Fas'au, segeralah. Segeralah apa ini? Mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, itu yang harus dipahami. Tatkala di dalam Quran sudah muncul penjelasan seperti ini, maka kewajiban kita untuk menunaikan perintah tersebut. Seperti itu. Sholat Jumat itu tidak dibebankan kepada hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang yang sakit. Nah, seperti itu. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, riwayat Abu Daud, Jumat adalah kewajiban bagi setiap muslim secara jamaah, kecuali 4 orang. 1, hamba sahaya yang dimiliki oleh tuannya, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Jadi 4 orang ini tidak memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah Jumat, seperti itu. Maka perempuan itu kalau mau hadir pada saat Jumatan, hukumnya sunnah. Nah, selanjutnya, apa hukumnya bagi mereka yang meninggalkan sholat Jumat? Kita pernah mengalami kondisi COVID-19, tetapi dalam hal tersebut itu uzur syar'i. Ya, uzur syar'i itu adalah hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat, sehingga itu menjadi hal yang boleh meninggalkan ibadah Jumat. Nah, tetapi kalau meninggalkan ibadah Jumat, sholat Jumat secara sengaja, maka orang tersebut sudah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Nah, dalam hadis riwayat At-Tabrani jelaskan, man taraka salasa jumu'atin min ghairi uzrin kataba binal munafiqin. Siapa saja yang meninggalkan 3 kali ibadah Jumat, 3 kali, Jumat minggu ini misalkan, minggu depan, minggu ketiga, seterusnya, bahkan melebihi 3 itu tanpa ada uzur syar'i, maka yang bersangkutan itu sudah masuk kategori orang-orang yang munafik. Nah, ini beberapa hal yang termasuk uzur syar'i yang perlu rekan-rekan pahami secara seksama. Pertama adalah manakala di kampung tersebut, ya, itu terjadi hujan lebat. Hujan dari misalkan jam 10.30 atau jam 11 atau mendekati Jumatan misalkan, itu sudah hujan lebat sampai menjelang sore hari, asar. Maka itu masuk kategori uzur syar'i. Yang kedua itu musafir. Misalkan masnya bepergian. Nah, itu boleh tidak melaksanakan Jumatan atau ibadah Jumat. Ketiga, keadaan darurat seperti bencana alam atau adanya ancaman bahaya dari orang lain, seperti itu. Bahkan yang sudah kita alami pada saat itu, yakni pada saat wabah COVID-19 atau wabah corona pada saat itu. Nah, itu masuk kategori uzur syar'i. Kemudian sakit. Nah, sakit ini itu menjadi uzur syar'i sehingga orang tersebut boleh tidak melaksanakan ibadah Jumat. Nah, sekarang masuk pada rukun khutbah Jumat. Terdapat 5 rukun khutbah Jumat. Pertama, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala di khutbah pertama dan kedua.
Selanjutnya yang kedua, membaca sholawat Nabi. Ketiga, berwasiat tentang ketakwaan. Nah, silahkan mau menggunakan bahasa Indonesia, atau yang kedua, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, pakai dalil-dalil atau bahasa Arab lah, seperti itu. Yang keempat, yakni membacakan ayat Al-Quran di salah satu khutbah, begitu. Kelima, berdoa untuk kaum muslimin di akhir khutbah kedua. Jadi itu harus ada. Kelima rukun khutbah ini harus ada pada saat khutbah Jumat. Nah, nanti rekan-rekan meskipun dengan menggunakan multimedia, misalkan PowerPoint atau nanti dengan media Canva atau media lainnya, syarat atau rukun khutbah ini harus tetap ada, wajib, seperti itu. Selanjutnya, nah sekarang syarat khutbah Jumat. Ternyata ini ada 12 syarat. Ada 12 syarat. Seperti itu. Namun pada kesempatan saat ini yang saya bacakan hanya 6. Nah, nanti di tangan rekan-rekan semuanya sudah ada materinya. Yang ke-6 selanjutnya bisa dibaca. Nah, seperti itu. Pertama, khotib harus laki-laki, nggak boleh perempuan. Kemudian yang kedua, khutbah yang diperdengarkan di hadapan hadirin itu dengan suara lantang. Jadi khotib itu tidak boleh suaranya kecil, harus lantang, keras, nggak boleh setengah-setengah, harus keras. Tujuannya apa? Agar para jamaah itu menyimak apa? Khotib, seperti itu. Kemudian yang ketiga, khutbah Jumat disampaikan kepada khalayak muslimin di masjid yang masih tergolong wilayahnya. Misalkan begini, Pak, di sini nggak ada masjid, adanya kalau bahasa hari ini musola gitu. Kalau adanya itu di suatu wilayah, di satu dusun, satu RW, bisa digunakan untuk sholat Jumat. Gitu. Dengan catatan masjid tersebut berada di wilayah tersebut. Nah, gitu. Kemudian yang keempat, khotib harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Lalu bagaimana misalkan buang angin gitu. Ya mau tidak mau ya berhenti sejenak untuk berwudu. Nah, gitu. Berwudu terlebih dahulu. Oleh karena itu, pada poin yang keempat ini, para khotib itu harus siap-siap secara fisik dan mental. Mental menghadapi hadirin, fisiknya kita harus bersih, luar dalam deh. Makanya di sholat Jumat ya, itu ada sunnah mandi terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk membersihkan semuanya, sehingga masuk masjid itu sudah fresh, sudah menggunakan wewangian, siap menjalankan tugas sebagai khotib Jumat, seperti itu. Kelima, khotib harus suci dari najis. Nah, tadi dari hadas besar maupun hadas kecil. Harus suci dari najis. Khotib harus suci dari najis. Ya, najis-najis yang bisa mengganggu batalnya wudu. Najis yang juga bisa menggugurkan dirinya untuk beribadah. Biasanya najis mughaladhah, kan ada mukhaffafah, ada mughaladhah. Mukhaffafah itu yang ringan-ringan, mughaladhah itu yang besar, seperti itu. Nah, yang keenam, khotib harus berpakaian syar'i. Nggak boleh pakai kaos oblong. Wah, kemudian nah ini ada pertanyaan nih. Bagaimana kalau ini ada gambar-gambarnya begitu? Nah, itu masuk kategori yang tidak syar'i. Yang syar'i itu sesuai sunnah, pakai kemeja putih, kemudian bersih dan seterusnya. Oke, ini syarat khutbah Jumat. Nanti yang keenam selanjutnya bisa dibaca di materi tersebut. Nah, masuk sekarang khutbah Jumat berbasis multimedia.
Nah, khutbah Jumat berbasis multimedia itu ya seperti PowerPoint, proyektor, nanti aplikasinya itu dengan Canva atau apapun yang relevan itu hukumnya mubah, diperbolehkan. Meskipun yang seperti ini harus ada sosialisasi. Ya, meskipun yang seperti ini harus ada sosialisasi. Karena tidak semuanya warga masyarakat kita itu bisa menerima hal-hal yang baru seperti itu. Menurut berita di Malaysia itu sudah ada yang seperti ini. Artinya khutbah Jumat berbasis multimedia menggunakan PowerPoint, kemudian penampilannya estetis sehingga jamaah itu terkesima dan fokus melihat penjabaran pembahasan dari khatib Jumat seperti itu. Kemudian khutbah Jumat berbasis multimedia hendaknya tidak menghilangkan syarat dan rukun khutbah Jumat. Kalau basis multimedia itu sampai menghilangkan syarat dan rukun khutbah Jumat, maka semuanya batal. Artinya harus diulang kembali. Kemudian multimedia hendaknya menambah kekhusyuan jamaah, bukan sebaliknya. Jadi kalau nanti menampilkan PowerPoint, Canva itu tidak boleh dengan disertai gambar-gambar yang kurang baik atau tidak etis seperti itu. Demikian penjelasannya terkait dengan khutbah Jumat berbasis multimedia. Kita ada sesi diskusi interaktif. Ada yang bertanya? Ya, silahkan Mas, sebutkan nama. Izinkan, nama saya Muhammad Fauzia Daro ini dari Prodi PAI. Izinkan saya bertanya, bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan sebuah khutbah yang Jumat ini berbasis multimedia pada masyarakat yang masih menggunakan berbasis dahulu. Oh ya, terima kasih Mas Ad-Daro ini. Jadi multimedia ini merupakan representasi dari zaman, itu kan. Mekanisme yang harus tetap dijalankan adalah ya tadi, syarat dan rukun khutbah Jumat tidak boleh kehilangan. Kemudian yang kedua, materi yang disampaikan itu harus relevan dengan kehidupan mereka. Contoh tentang fikih zakat. Zakat apa yang relevan dengan mereka? Misalkan zakat pertanian, ya kan, zakat pertanian. Maka ditampilkanlah mekanisme pembagian atau menunaikan zakat pertanian itu seperti apa, begitu. Tetap syarat dan rukun khutbah Jumat itu dijalankan, harus dijalankan betul-betul oleh khatib tersebut. Demikian pemaparan singkat terkait dengan pelatihan keterampilan khutbah Jumat berbasis multimedia pada rekan-rekan sekalian, yakni mahasiswa baru FAI UM Metro yang nantinya akan terjun langsung di masyarakat dalam hal menjadi khatib Jumat seperti itu. Demikian kita akhiri bersama-sama dengan melafadzkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian, terima kasih atas kehadirannya. Semoga ini semua bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spasi. Dilarang oleh Allah. Ketiga, sabar dalam menghadapi takdir Allah yang menyakitkan, musibah yang ditinggalkan, pandemi yang diturunkan, jadwal haji yang tertunda dan lain-lain. Allah Ta'ala dalam firman-Nya banyak menyebutkan kata sabar agar kita
bagi makhluknya yang lemah tidak mudah putus asa jika menghadapi tertentu yang kadang membuat manusia alpa atau lalai terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh agama. Oleh karena itu dibutuhkan muhasabah atau introspeksi diri atas segala tindakan yang dilakukan di dunia. Istiqomah sebagai pengingat bahwa segala